Guntur. Oh iya Pak Suryo, gimana Pak? Ini barang untuk orderan siapa? Oh ini pengiriman ke 226 Speed Pak. Oh, berapa jumlahnya? Oh jumlah orderannya 400 box Pak. Kalian semua, tolong cek kembali barang yang ada di dalam mobil dan hitung ulang. Oh maksudnya gimana Pak? Udah kamu diam aja dan jangan kemana-mana. Siap Pak. Gimana? Sudah selesai? Oh sudah Pak. Berapa box semuanya? Oh semuanya 500 box Pak. Kamu tadi bilang 226 speed order berapa, Guntur? Oh 400 box Pak. Terus kenapa yang dimuat 500 box? Oh pasti ada kesalahan nih Pak. Selisih sampai 100 box. Kamu bilang ada kesalahan, Guntur. Oh saya akan coba cek lagi Pak. Ini pasti ada kesalahan Pak. Udah nggak perlu. Saya nggak nyangka, Guntur. Kamu adalah orang kepercayaan saya. Wah, bisa-bisanya kamu mau menggelapkan barang perusahaan. Oh bukan begitu Pak. Beri saya kesempatan untuk menyelidikinya. Nggak perlu. Mulai sekarang kamu saya pecat, Guntur. Kemasi barang-barang kamu dan pergi dari sini sekarang. Tapi Pak. Pergi dari sini sekarang. Oh baik Pak. Ya jadi cerita PHK massal karena perusahaan mau bangkrut itu sebenarnya nggak pernah ada Gerhana. Ya itu cuman karangan ayah saja. Karena ayah malu sama kamu. Kalau sampai kamu tahu ayah dipecat karena suatu kasus. Wah pantas saja kakek Suryo langsung pamit pulang ketika lihat ayah semalam. Dan kayaknya dia masih kecewa banget sama ayah. Ya Gerhana gak nyangka aja kalau kakek Suryo itu mantan bosnya ayah. Terus setelah itu ayah gak nyelidikin gitu. Wah gimana mau nyelidikin? Orang pagi itu ayah langsung dipecat sama Pak Suryo. Ya tapi beneran kan ayah kagak ngelapin barang itu? Wah ya enggak lah. Pak Suryo itu dari dulu baik sekali sama ayah. Mana mungkin ayah ngekhianatin dia lah. Ya Gerhana cuma nanya ya. Itu berarti ada yang ngefitnah ayah. Ya ayah nggak tahu juga. Yang jelas Pak Suryo sangat emosi sama ayah. Dan semua bukti yang ada pada pagi itu menyudutkan ayah. Dan ayah tidak ada kesempatan untuk mencari bukti kalau ayah tidak bersalah. Kalau gitu biar Gerhana yang cari tahu ya. Gerhana nggak terima ya diginiin. Wah kamu jangan macam-macam lah. Yang udah ya udah. Ya semua ini berdampak ke kita ya. Terutama ayah. Relasi-relasi ayah juga jauhin ayah karena ini kan. Iya, cuman kita ikhlas aja lah. Yang udah ya udah nah. Gak bisa gitu ya. Udah ya pokoknya tenang aja. Ya udah Gerhana mandi terus berangkat sekolah ya. Kamu jangan macam-macam ya Gerhana. Dah. Wah, kok kopinya asin? Jadi selanjutnya rencana lu apa, Nyet? Ya kalau gue sih masih yakin bokap gue nggak salah. Soalnya ya lu tahu sendiri lah Nyet. Bokap gue itu kayak apa? Terutama soal kedisiplinan sama kejujuran kan. Ya paham banget lah gua. Ya pokoknya beda jauh lah sama anaknya. Tai lu ah. Berantem aja kita yuk. Hehe, boleh. Nggak tahu orang pusing apa. Baperan banget sih So pusing lagi. Beneran Nyet Iya. Jadi rencana lu apa nih? Gue siap bantu nih. Ya kayaknya gue udah ketemu sama kakek Suryo nih. Konyol lu Lu ngejelasin kayak apapun. Kalau nggak ada bukti ya mana dia percaya lah, Nyet. Lu dengerin dulu bisa kali. Iya. Jadi rencananya gue mau minta izin sama kakek Suryo Nyet buat cari bukti. Minta izin gimana? Gak mudeng gua Ya lu kan bego bercanda lu ya. Ya pokoknya nanti gue jelasin lah. Bentar, Nyet. Emang lu tahu di mana rumah dia?
Dulu gue pernah nganterin bokap gue ke rumah dia. Waktu bokap gue masih kerja sama dia. Ya cuman kita nggak sempat ketemu sih. Ya makanya gue baru tahu kalau kakek Suryo itu bos bokap gue. Oh ya udah kalau gitu. Lu bantuin gue ya. Iyalah, pakai diminta lagi. Ya udah pastilah. Oh ya ngomong-ngomong perlu langit sama komet gak nih, Nyet? Gak usah dulu kali ya. Kita berdua dulu aja lah. Gampang nanti. Oh ya udah. Jujur, kakek paling tidak suka dengan yang namanya pengkhianatan. Dan pada saat itu, semua bukti-buktinya sudah jelas, Gerhana. Kalau ayahmu itu mengkhianati kepercayaan kakek. Kamu anak yang baik, Gerhana. Dan kakek tahu, sebagai anak yang berbakti, pasti akan selalu ngebela orang tuanya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu juga, Gerhana. Ada kalanya kamu harus melihat sesuatu dari sudut pandang benar dan salah, Gerhana. Dan pada kasus ini, ayah kamu berada di posisi yang bersalah. Ya tapi memvonis seseorang bersalah itu tidak cukup dengan melihat satu kejadian kayak. Ya kita juga harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Dan bila perlu, apa yang terjadi setelahnya kayak. Gerhana minta maaf banget kayak. Kalau Gerhana lancang. Apa kakek sudah ngelakuin itu? Benar juga kata Gerhana. Jangan-jangan saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Ternyata pintar ngoceh juga nih monyet. Kagak nyangka gua. Jujur saja, omongan kamu seperti menampar kakek, Gerhana. Begini saja, Gerhana. Niat kamu ketemu kakek itu sebenarnya apa? Ya Gerhana sama monyet kesini. Maksud Gerhana sama teman Gerhana kayak. Namanya monyet. Ya temennya monyet juga kali. Sorry Nyet. Namanya Badai kayak. Ya kita berdua mau minta izin sama kakek. Hehehe. Pasti kalian berdua sahabat baik ya? Ya baik karena ada maunya aja dia make. Apaan sih lu Nyet ah? Hehehe. Mau minta izin apa kalian berdua? Jadi begini kayak. Udah siap lu Nyet? Siap, Nyet. Oh ya, Nyet. Ngomong-ngomong kalau gue pakai baju karyawan kayak gini, gue berasa kayak orang paling ganteng deh. Monyet ganteng. Sialan lu. Bilang aja lu iri sama orang ganteng kan. Lu ngaca bisa kali Nyet. Ya udah masuk yuk.